Penyusutan kasus suap terhadap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur belakangan semakin heboh menyusul ditangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung, Jarod Richard. Saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Rajor di Jakarta, mereka mendapati uang serta emas senilai 1 triliun rupiah. Ini adalah penampakan Jarod Richard, seorang pensiunan Mahkamah Agung yang menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus Ronald Tanur. Tak ada yang menyangka, Jarod yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA ini ternyata menyimpan harta setara orang terkaya di Indonesia, yakni 925 miliar rupiah. Dan emas seberat 51 kg atau bila ditotal mencapai 1 triliunan rupiah lebih. Uang dan kepingan emas ini didapat penyidik saat menggeledah rumah Jarod Richard di Jakarta. Jangankan masyarakat, pihak Kejaksaan Agung saja ikut terkejut mengapa seorang pensiunan ASN di Mahkamah Agung bisa punya harta sefantastis ini. Padahal bila merujuk LHK Penjarov, ia tercatat memiliki harta 51 miliar rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, Jarod mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat MA pada 2012 hingga 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Jarod karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 22 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara itu sebagian besar. Ya, itu jawaban yang bersangkutan. Berapa yang mengurus lewat saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Terkait penangkapan Jarod, MA berdalih hal itu bukan tanggung jawab mereka lagi karena Jarod sudah pensiun dari MA sejak 2022. Karena yang bersangkutan itu sudah pensiun kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau sudah 3 tahun ya berarti kan tidak menjadi kewajiban lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Namanya udah purna ya, udah kembali ke masyarakat. Ya dalam ini tentunya sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga khususnya terhadap pembinaan dan pengawasannya gitu. Hanya kita mengimbau kepada para purna ya untuk tetap menjaga nama baik lembaga gitu Mbak. Dugaan makelar kasus di dunia peradilan seperti tidak ada habisnya. Mereka yang sejatinya menjadi pengawal hukum dan keadilan agar tetap tegak justru menjerumuskan hukum dan keadilan tersebut dengan memperjualbelikannya. Astaghfirullahalazim.